Alhamdulillah kita pada program kerja pimpinan daerah Nahdlatul Asia Kabupaten Sopeng Prode 2022-2026 untuk menjabarkan dari departemen yang sudah mengumpulkan beberapa matris. Yang pertama itu ada dari departemen organisasi, yang dimana programnya yang pertama pengadaan kartu tanda anggota Nahdlatul Asia dengan jenis kegiatannya yaitu teman-teman mengisi biodata administrasi database pimpinan. Siapa kemarin saya PJ-kan antara organisasi atau yang kader database pimpinan? Siapa? Iya, tapi kemarin sebelum pelantikan yang ku PJ-kan itu bidang kader. Jadi sekarang PJ-nya adalah organisasi. Sasarannya di mana pimpinan-pimpinan daerah Nahdlatul Asia Sopeng itu betul-betul dianggap menjadi kader Nahdlatul Asia, dan target keberhasilannya semua pengurus departemen itu harus memiliki nomor KTNA sebagai keabsahan anggota Nahdlatul. Jadi yang 9 departemen ini dikali 2 orang ada 18 ditambah bidang umum 3 orang, jadi 21 pengurus semua, dan hanya yang memiliki KTNA itu saya ketua dan Bendahara Rahmayani. Tadi saya tunjukkan tadi kartu tanda anggota. Aku sudah lihat atau belum? Saya perlihatkan. Di sini 2311 itu nomor dari tingkat wilayah. Selanjutnya 9722, artinya saya kelahiran 97, tanggal 2 bulan 2 diurus, atau tanggal 22 diurus. Saya tidak tahu bulan berapa. 235866 itu urutan atau jumlah anggota kader Nahdlatul Asia se-Indonesia. Saya tidak tahu buat Ibu Bendahara berapa nomor terakhirnya, intinya di depan itu sama. Terakhirnya yang ini beda. Di belakangnya ada biodata lengkap. Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, cabang karena Indonesia. Karena Sopeng belum ada cabang. Daerah Kabupaten Sopeng, wilayah Sulawesi Selatan, alamat Kabupaten Sopeng yang bertanda tangan di bawah Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat. Jadi selain mengurus KTNA Nahdlatul Asia, teman-teman juga harus mengurus NBM, nomor baku Muhammadiyah. Jadi KTNA ini diformulir itu harga 15.000. Tapi kalau teman-teman mau tagih berapa? Tetap 15.000 atau 20.000. 5.000 masuk di kas Nahdlatul Asia. Bagaimana organisasi? Menjawab pakai mikrofon. Tergantung kesepakatan. Sekarang kita yang putuskan dan kita yang sampaikan hasilnya ke teman-teman di grup. Karena kita berapa? 7 orang di sini. Insya Allah musyawarah sudah 50% ke atas keputusan program kerja. Kalau sesuai matriks Kak, saya isi itu 20.000. Oke. Jadi organisasi meminta data para pimpinan dengan format yang telah diberikan oleh pimpinan wilayah membayar KTNA 20.000 melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Organisasi yang mendaftarkan semua temannya atau masing-masing pimpinan? Jawab. Organisasi yang PJ-kan semua anggota departemen untuk isi link biodata KTNA atau masing-masing anggota departemen yang isi link? Biasanya Kak, kalau mengurus kartu itu kayak NBM juga kemarin, itu organisasi memang yang PJ toh. Nah, nanti organisasi yang share ke anggota yang lain, seperti itu. Oke, jadi PJ organisasi untuk men-share link kepada anggota departemen masing-masing secara pribadi dan meng-follow up apakah sudah link dan
apakah sudah mengisi link pendaftaran dan membayar KTNA? Itu melalui BCA, BSI kalau nggak salah, BSI, tapi itu ke BSI 15.000. Tapi kalau saya secara pribadi, bagusnya organisasi semua yang isi link supaya kolektif. Kalau saya secara pribadi, hanya sekedar saran, tapi kalau organisasi mau, ya makanya itu database diminta semua, jadi di situ semua diisikan. Itu gunanya database, dan foto diminta. Kalau saya saranku begitu, tapi kalau organisasi mau terima tidak apa-apa. Apakah secara kolektif atau menagih? Ada semua jika database-nya, nanti organisasi yang ada sebagian data yang memang sudah mengumpulkan, jadi nanti bisa dikoordinir lagi selanjutnya. Jadi maksudnya pendaftaran secara kolektif dan pembayaran secara kolektif? Iya, bisa. Oke. Tapi yang mau saja Kak? No, harus semua. Tidak yang mau saja, harus semua. Kan 21 orang Ki, sisa 2 orang ya sama yang punya, jadi sisa 19 orang. Harus. Yang tidak apa ini, bukan bahasa yang mau saja, harus wajib. Jadi memang minta ini teman-teman 20.000 kumpul di kita yang bayar secara kolektif. Paham organisasi? Iya Kak, paham. Oke, saya kasih batas kapan selesai. Ini waktunya Maret sampai Juni 2024, saya kasih batas waktu. Kapan mau diselesaikan? Sesuai dengan yang dilampirkan di matriks Kak. Maret sampai Juni 2024. Jadi Juni 2024 insya Allah saya tagih dan harus semua ada KTN-nya. Setidaknya ada nomor bakunya. Kalau kartunya minta tolong nanti sama Ibu Bendahara kalau di Makassar, di situ semua dikumpulkan kartunya baru bawa ke Sopeng. Oke, selanjutnya program kedua, penerbitan Batik Nasyidul Asia. Pengenalan di mana pengenalan identitas di lingkup internal dan eksternal organisasi otonom dan Muhammadiyah. Sasarannya yaitu pengurus pimpinan daerah Nasyidul Kabupaten Sopeng, di mana target keberhasilannya semua pengurus harus dapat dikenali oleh masyarakat luas dengan memakai identitas baju batik Nasyidul Asia. Dan strateginya mengadakan pakaian organisasi dengan cara mengikuti ADART Nasyidul Asia dan penanggung jawabnya Nurul Ilmi. Bagaimana ini Ibu Ketua Departemen Organisasi? Apakah diwajibkan bagi pengurus semua untuk memesan atau berpakaian baju batik Nasyiah? Enak juga kan dilihat kalau kita lengkap, baru kita jadwalkan untuk foto studio. Jadi kita juga kasih batas untuk teman-teman pimpinan ini untuk membeli baju NA dan jilbabnya. Setelah itu kita jadwalkan foto studio insya Allah, kalau diberikan rezeki, kesempatan, waktu, dan kesehatan. Bagaimana Ibu Ketua organisasi? Iya Kak, kan rata-rata juga masih kurang yang punya batik toh, jadi nanti diinformasikan lagi ke pimpinan yang lain, karena sempat juga ada yang keberatan untuk membeli toh, jadi mau dikonfirmasi lebih dulu ke pimpinan yang lain. Makanya kalau begitu, kalau kita tagih teman-teman 1 kali dalam hal keberatan, boleh ditagih 1 bulan misalnya untuk menabung 10.000 1 bulan supaya tidak memberatkan ke depannya. Iya, nanti dikondisikan Kak kalau seperti itu. Oke, terima kasih. Program ketiga yaitu pembentukan 3 atau 4 pimpinan cabang di salah satu kecamatan Lalabata, Marilbau, Liliraja, Gandra, dan Dori-Dori. Untuk kesepakatan Departemen Organisasi dan masukan dari teman-teman departemen yang lain, kira-kira kita, kalau dari pimpinan wilayah minimal 3, mintanya minimal 3 kita bentuk cabang. Begini Kak, kalau soal pembentukan 3-4 pimpinan cabang, minimal sekali itu kalau misalkan ada 2 dulu. Ya. Ada 2. Apalagi kita saja di
sekelas pimpinan daerah Betul. masih kurang Betul. minatnya, apalagi kalau mau dibentuk yang baru. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba, kita target 2 pimpinan cabang Mariluawo yang padat ya, bisa mungkin di situ sama Lalabata. Oke, jadi Itu target ya. Jadi targetnya untuk pembentukan cabang yaitu Kecamatan Lalabata dan Mariluawo. Iya. Oke, kebutuhan kita dari Departemen Organisasi Pembentukan Cabang ada 2, walaupun dari pimpinan wilayah itu membutuhkan 3. Jadi untuk pembentukan cabang Mariluawo sama Lalabata setidaknya ada 3 bidang umum, ketua, sekretaris, dan bendahara. Belakangan pilih lagi departemennya, setidaknya ada 2 dulu, ada ketua, sekretaris, sama bendahara di masing-masing Kecamatan Lalabata dan Mariluawo untuk pembentukan cabang. Dan saya mau minta teman-teman di pimpinan daerah itu yang menjadi ketua cabang di Lalabata sama Mariluawo. Terserah kalian mau cari sekretaris dan bendahara di luar pimpinan daerah. Harus ada pimpinan daerah yang menjadi ketua cabang di Lalabata sama Mariluawo. Kemarin seperti statusnya Kak Dana itu dia pengurus pimpinan wilayah, tapi dia juga sebagai ketua pimpinan daerah gua. Jadi begitu nih juga sekarang pimpinan daerah membentuk 2 cabang, setidaknya ketua pimpinan cabang itu dari pimpinan daerah. Mau tentukan sekarang siapa bisa di Lalabata, siapa bisa Mariluawo, yang ketua saja ditentukan. Kalau itu Kak, mau saya dulu lihat siapa-siapa yang berpotensi, siapa-siapa yang domisili ini. Iya. Tapi harus dari pimpinan daerah menjadi ketua, nah? Cuman ini juga yang mau saya tanyakan, sasarannya kalau misalkan bentuk misalnya di Lalabata dan Mariluawo, sebenarnya sasarannya ke siapa ini Kak untuk dibentuk pimpinan cabang selain di luar daripada pimpinan daerah? Ini kan kita terbagi-bagi. Saya di Kecamatan Lalabata, Uni Kecamatan Dondri, Meli Kecamatan Irianti, Irianti Kecamatan apa? Lalabata, Mia Kecamatan Mariluawo, Maya Kecamatan Gandra. Itu petakan itu, teman-teman pimpinan daerah petakan. Ini kecamatan saya, Kecamatan Lalabata, petakan itu. Dan iya, saya paham juga kalau soal itu mesti ada pimpinan daerah. Maksud saya di luar dari pimpinan daerah yang di daerah tersebut, di domisili tersebut siapakah? Siswa kah, guru kah, siapakah? Oh, maksudnya ini calonnya Kak, calonnya. Iya. Untuk enggak, maksudnya kan ketua ini dulu mau ditentukan di setiap cabang. Ketua itu pimpinan cabang harus dari pimpinan. Iya, paham juga kalau soal itu. Maksud saya Kak, kan minimal ada terbentuk trisulanya, ketua, sekretaris, bendahara. Oke lah, ketua itu dari pimpinan daerah. Nah ini bendahara sama sekretaris. Kita mau ambil dari mana? Dari sekolah kah? Dari mana? Ya boleh, yang penting mulai umur 17 tahun. Ambil juga dari transformasi kader di IMM, siapa yang berdomisili di Mariluawo sama Lalabata. Ambil sekretaris sama bendahara di situ. Tapi kan kalau misal contoh di Mariluawo, kalau mau ke siswa ya paling siswa itu masih di kalangan IPM, misal SMK Muhammadiyah Mariluawo. Kelas 3-nya 17 tahun kan? Sudah bisa kalau kelas 3 SMA atau SMK. Umur saya 17 tahun, kelas 3 SMK. Baru tamat SMK. Enggak, mungkin apa? Ditambahkan Ibu Seko, ada masukan? Mungkin misalnya kalau saya sih saranku kalau mau bentuk cabang, selain melihat bagaimana di situ kecamatannya, bagaimana kepadatannya, yang lebih penting saya mau dilihat itu bagaimana semangat kemuhammadiannya. Kalau saya kulihat dari beberapa kecamatan yang bersemangat itu tentang kemuhammadian mungkin Leworang. Ya, Leworang betul. Leworang, cuman tidak ditahu siapa di sini pimpinan daerah yang dari Leworang. Silakan Ibu Uni
saya sendiri dari Leora Siap menjadi ketua cabang Laundry. Dan memang testimoni dari saya memang kalau dari di Leora itu Muhammadiyah memang Betul. ini ya kental sekali di sana memang. Kira-kira Kak bisa kalau orang yang salah satu anunya dulu cabangnya ini Naisyatul Aisyah bisa Menjadi ketua dulu di ketua sana. baru cari anggota tetap. Mungkin ada alumni IPMK yang seumuran tak setidaknya pernah ada jenjang kadernya di Muhammadiyah yang bisa ditarik kembali. Begini, sebelum bentuk pimpinan cabang, Pak dulu kasih paham diriku, maksudnya tujuan dibentuk pimpinan cabang ini di setiap daerah itu apa gitu? Sebagai keabsahan dan kesahan pimpinan daerah diakui oleh pimpinan wilayah. Agar hanya sebagai diakui. Iya. Maksudku harus ada sesuatu yang bisa bikin mereka mau gitu jadi Betul. pimpinan cabang Naisyatul Aisyah, ada sesuatu hal yang bisa mereka dapatkan dan melalui ini gitu. Harus ada yang menarik mereka gitu. Dan apalagi sekarang ini makin hari kalau saya lihat sih makin hari makin gairah organisasi Menurun. anak muda sekarang menurun. Betul. Gitu. Yang sampai berakhir di kita sih. Iya. Untuk tugas fungsi di pimpinan cabang itu sebenarnya adalah proses perkaderan. Kita fokuskan di situ pimpinan cabang untuk terus mengkader untuk naik di pimpinan daerah. Idealnya sih begitu. Di pimpinan cabang itu tugasnya terus untuk mengkader. Dana 1 kalau di Naisyatul Aisyah, Darul Arkam Naisyatul Aisyah 1. Kalau idealnya begitu kita bentuk cabang, kita terus mengkader dana 1. Karena di tingkat pimpinan daerah itu mengadakan Darul Arkam Naisyatul Aisyah 2 di tingkat pimpinan daerah. Idealnya begitu kalau kita bentuk pimpinan cabang itu terus mengkader dilakukan di dana 1. Itu saja nanti kita pembentukan cabang untuk terus mengkader dana 1. Mestinya dan tujuannya. Yang jelas untuk jadi sebenarnya ini awal anunya ini. Iya, keabsahan dan Keabsahannya diakui. karena kan masih merintis kayak sebenarnya ini NA kembali toh. Kemudian kalau masalah tarik menarik, kalau saya kemarin kalau di organisasi Organdaku kemarin cara aku itu tarik bestiku ku tarik, maksudnya mungkin kakak ada seperjuangan tak di PMK yang bisa lagi ditarik sedikit 2 orang lah gitu kan, ada mungkin ketua sekumta sama bendahara lagi dicari kayak apa pakai jalur besti mau apa intinya ini apa deh untuk untuk Membentuk kami dulu setidaknya ada pengurus 3 Trisula ini. Tambahan juga selain daripada pembinaan dari tingkat cabang, supaya ada kerja daerah syaratnya itu harus ada cabang. Karena apa mau bina daerah kalau tidak ada cabang? Jadi begitu hierarki organisasi pimpinan daerah, pimpinan cabang, kemudian cabang menaungi ranting, daerah menaungi cabang, membina cabang, cabang membina ranting. Karena percuma juga kalau ada program kerja kita buat di daerah baru tidak ada cabang, siapa yang mau kita ikut sertakan toh? Makanya dikarenakan ketua Setum Bendung di cabang yang atau kecamatan yang punya basis massa yang bagus untuk kita bina transformasi kadernya, begitu mungkin. Ini Kak, kan tadi diusulkan kalau semangat yang ada semangatnya paling bagus itu ada di Najwa dan Leorang, ya kenapa tidak kita coba saja dulu situ. Kalau memang kita sulit untuk 2 cabang ya 1 saja itu sangat luar biasa kalau kita sudah membentuk 1 cabang. Dan kalau memang berat di Mariwawo karena meskipun saya domisili di Mariwawo tapi jujur saya rasa sangat kurang saya lihat yang kader-kader Muhammadiyah apatah lagi NA di Mariwawo khususnya.
Lili aja laju di. Apa? Laju kalau lili aja. Lili lau kan cangadi. Iya, dilihat aja kalau laju. Lili lau capeng. Iya. Capeng. Harus Lili tahu aja yang mana kacamata. cangadi laju. Kalau begitu Kak, kita tentukan bisa aja yang mana cabang yang berpotensi, di mana Ki bisa yang berpotensi bentuk cabang. Nanti kalau persoalan siapa dari pimpinan daerah yang bisa jadi ketua di sana, ya nanti kita koordinasikan lagi di rapat atau briefing selanjutnya. Iya. Oke. Kalian kan minta saran. Kalau saya ini Bu Kasih juga saran dalam artian di tingkat Kecamatan Lalabata itu yang bisa jadi ketua cabang Irianti. Usulan yang ketua pimpinan cabang di Dondri Sri Wahyuni, ketua pimpinan cabang di Lili Riaja itu Firdayanti, ketua pimpinan cabang di Mariluwawo itu Rospania, ketua pimpinan cabang itu yang di Gandra Rahmayani. Kecamatan apa lagi? Ketua cabang di Lili Rilau, siapa dari Lili Rilau? Meli. Kecamatan apa lagi? Ketua pimpinan cabang Mariluwawo. Siapa dari Mariluwawo? Mariluwawo. Batu-batu ke bawah. Siapa dia? Nggak ada toh? Jadi itu tadi yang bisa kusebutkan usulan. Itu tadi usulan 8 kecamatan yang kukasih saran itu dari pimpinan daerah menjadi ketua. Iya. Kan ada nih tadi perwakilan, misalnya ketua-ketua yang disebut toh, ini yang disebutkan namanya mungkin bisa jadi PR-nya juga. Nah lihat kondisi anunya toh. Iya betul. Cari-cari. Bisa dicari. Dari ketua yang pimpinan yang di daerah-daerah itu bisa kembali menginformasikan Iya. ada berpotensi atau tidak. Iya, betul. Iya betul. Jadi kalau ada bentuk cabang 3 atau 4, jadi kita kerja satu kali untuk mengukuhkan misalnya 3 atau 4 cabang ini dalam satu tempat. Apakah di GSA atau di DPRD lagi. Jadi pimpinan daerah yang melantik. Oke. Selanjutnya mana HP basisnya? Masa kan itu sana? Mana? Ditaruh sih rupanya. Berarti matrisnya apa lagi? Matris yang kumpul siapa? Bidang Departemen Pendidikan. Jadi organisasi paham ya dek? Di Yunda. Sekarang kita itu di setiap departemen atau pimpinan selalu panggil Yunda untuk menyamaratakan. Tidak ada ketua, tidak ada bendahara, jadi panggil Yunda. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Jadi sama rata. Yundania, Yunda Rahmayani, Yunda Meli, Yunda Uni, Yunda Mumerah, Yunda Irianti. Departemen kader lagi. Oh iya cocok, sesuai urutan. Mana kader? Oke. Meli. Oh Irianti, tunggu Irianti, ada kan kader gitu. Oh iya, terima kasih Yunda Rahmayani, selamat sampai tujuan dan semoga lahirannya diperlancar. Berkabar saja kalau mau ki akika undang ki pimpinan daerah. Amin. Assalamualaikum dedek bayi. Pergi WC. Nggak ada yang bisa dibawa pulang ini. Bendera ada mana kan itu? Iya. Bendera maksudnya barang-barang dikasih kembali dari mobil. Hati-hati Ki. Thank you. Ada yang panggilan pulang. Iya. Wajar tuh wah sudah berkeluarga jadi gak ada panggilan jadi mengerti bagi yang jomblo jadi orang tua tak yang tidak ada di panggilannya. Awe lo toki sedih bil ya. Kader mana ketuanya Irianti. Oke, pendidikan. Mana pendidikan? Mana. Oh, ada tuh, weh. Pendidikan atau kader ini? Ada nih. Sri Wahyuni bagaimana? Pendidikan nih. Karena telat kita di kader, jadi pendidikan mau pada.
Mana pendidikan kan tidak ada nih. Bukti masuk karena berapa nih saya kirimkan. Saya kirimkan dulu. Kirim di grup langsung. Jadi saya bahas kader. Ada. Mana? Ada di grup yang kirim. Oh iya. Ah, banyak sekali media file Filenya program bidang. baru mata ini tidak jelas melihat yang jauh. Tidak ada Mbok. Kasih titik Ibu Seku karena di laptop ini susah. Oke, baik, kita lanjut di Departemen Pendidikan dan Penelitian yang diketuai oleh Adisa A.A. Mahfua, yang dimana beliau itu tidak ada izin dari Darul Istiqomah Kabupaten Maros, dan alhamdulillah sekretarisnya ada Sri Wahyuni yang hadir di lokasi perkaderan, yang dimana beliau itu juga Masya Allah menjadi moderator seminar itu. Betul-betul sebelum jauh hari saya selalu berdiskusi sama beliau itu sampai jam 1 malam paling lambat. Pernah mungkin Yunda melihat status saya 3 jam saya bertemu sama Yunda Uni untuk membahas moderator seminar pelantikan. Terima kasih atas waktunya Yunda Uni dari Makassar, Mas Sopeng. Selamat kembali, selamat sampai tujuan di Makassar kembali besok pagi. Yunda Irianti juga ke besok ke Sidrap. Terima kasih atas waktunya, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, amin. Untuk Departemen Pendidikan dan Penelitian yang dimana pertama programnya adalah pelatihan penulisan artikel atau jurnal ilmiah, yang dimana jenis kegiatan yang ini dilakukan secara online atau workshop secara offline. Sasarannya adalah pimpinan daerah Nahdlatul Asia se-Sulawesi Selatan dan masyarakat umum, di mana target keberhasilannya itu setiap peserta mampu membuat artikel jurnal sesuai struktur dan format penulisan ilmiah, dan peserta dapat menerbitkan artikel minimal 1 pekan 1 kali. Ya, artikel minimal 1 kali dalam 1 periode, jadi 4 tahun gitu. Iya, minimal kan pesertanya bukan yang beda, bisa juga masyarakat umum. Oh iya, berarti pada saat kan ini ceritanya pemula gitu. Iya. Ya, Oh iya. sekali lagi bisa terbitkan 1 artikel. Iya. Silakan Yunda Ume, ada masukan? Ini pelatihan tentang jurnal atau artikel ilmiah. Ada jurnal yang dituju, yang disiapkan memang. Maksudnya difasilitasi. Iya, betul. Karena saya Kalau saya ini menurut sepengalamanku kemarin ikut pelatihan jurnal dari awal itu kita disiapkan memang tutorial. Maksudnya kita bikin tulisan dulu, terus diseleksi tulisan siapa yang memang memungkinkan bisa menggarap sampai selesai, itu dikasih tutor. Kemudian tutornya nanti kasih jurnal di sini bagus, ini jurnal kirim di sini jurnal tak. Jadi harus semua disiapkan kalau mau pelatihan jurnal supaya memang ada hasilnya. Ada juga itu jurnal yang dibayar. Iya, betul, ada. Atau siapa tahu ada linknya, mungkin NA yang di Gratis. pusat atau apa yang bisa menerbitkan jurnalnya dari kalangan-kalangan kita ini di daerah. Mungkin bisa dulu dicari-cari tahu hal-hal seperti itunya kalau memang mau adakan pelatihan jurnal. Atau bagaimana ke konsepnya? Itu soalnya kan persoalan teknisnya kan. Sebenarnya yang bikin programnya sih bukan saya, Kak Anissa kan ya. Tapi saya ketik. Soalnya saya kurang mengerti persoalan jurnal-jurnal karena saya nggak pernah itu karena saya. Tapi kalau artikel, soalnya mungkin karena saya kurang komunikasi sama Kak Anissa, makanya komen saya itu artikel ya kayak artikel kayak di ini blog gitu. Kalau saya kayak gitu, artikel blog yang kayak artikel-artikel di website gitu, gitu. Pemahaman saya gitu artikel. Jadi maksudku kalau kayak gitu mungkin bisa saja nih kalau terbitin 1 gitu, karena samping itu saya punya website juga, bisa bantu terbitin di situ kalau artikel cuma artikel gitu. Tapi kalau persoalan jurnalnya sebenarnya saya kurang paham juga gitu persoalan jurnalnya gitu.
dari Kanisa, karena mungkin ya Kanisa sering adakan pelatihan kayak gitu kayaknya, jurnal-jurnal, tulisan jurnal online Iya. gitu. Ini Kak, mungkin karena Kak Ica ini kan maksudku alumni Elkimpena yang memang penalaran penelitian Elkimpena. Elkimpena? Iya, yang memang kayak lembaga penelitian penalaran kepenulisan. Jadi mungkin basicnya memang di sana. Dan kalau saya lihat di ini anunya prokernya tuh pelatihan penulisan lebih ke kayak pelatihan biasa sih. Nanti outputnya itu bakalan ada kayak kita terbitkan jurnal atau artikel Kalau kayak itu tadi dibilang Kak Nisa mungkin ada lembaganya toh, berarti saya rasa ini Kak Nisa sudah dipikirkan sama harus teknisinya, berarti bisa ini jalan. Apalagi Kak Nisa toh, ada juga lembaganya Kak Nisa, kayak mungkin Kak Nisa nasihatkan teknisinya toh, mungkin juga di lembaganya juga dia mau terbitkan toh, bisa jadi, karena tidak mungkin Kak Nisa mau kasih proker kalau tidak ada ilmunya. Ya, karena biasanya memang dia itu biasa tembus Scopus, biasa juga itu Sinta 4, Sinta 1 itu. Iya. Karena itu loh tema. Iya, berarti aman mini proker. Kak Nisa yang pegang nih. Proker kedua lain. Karena ini tadi siapa Yuda Umi ada websitenya bisa dikerjasamai dalam arti yang begitu, karena di pimpinan wilayah saja itu belum punya website secara resmi. Jadi ya tidak ada. Seandainya pimpinan wilayah punya website sendiri, jadi bagus nih untuk selalu artikel ininya karena ada penerbitan dari pimpinan wilayah. Tapi saat ini memang belum ada, jadi mungkin penulisan artikel ini kita bisa bekerja samakan dengan Ibu Yunda atau Yunda Umi untuk artikel ini kalau mau diadakan. Tapi kalau saya secara pribadi ya, saran gini, kalau saya menurutku berat dilaksanakan. Kalau saya menggantikan dalam artian suatu saat kita 4 tahun ke depan, saran ya untuk pendidikan dan penelitian, saran ini kalau saya menurut ini berat untuk dilaksanakan, walaupun memang secara pelatihan, tapi kalau sudah dilakukan tidak ada follow up. Jarang ada orang sudah penulisan artikel, jarang sekali misalnya Departemen Pendidikan Penelitian atau bidang yang bertanggung jawab untuk follow up, misalnya mengupload dan sebagainya. Jarang sekali, belum ada saya dapatkan untuk berhasil. Saran saya untuk pendidikan penelitian itu diganti artikel menjadi untuk ke depan 4 tahun ke depan sebelum musda, saya mau minta per orang atau kan kita 21 orang per orang menulis misal 5 halaman paling sedikit tentang prosesnya di kader National Asia dan akan dibukukan sebelum musda diterbitkan buku itu. Jadi saya minta setiap personal pimpinan daerah dalam proses perjalanannya menjadi pengurus National Asia, apakah tentang perempuan, pendidikan, penelitian, kesehatan, dan masyarakat, temanya bis itu terserah, mereka akan merangkumkan dan membahasakan di dalam dengan minimal 5 halaman dan 10 maksimal. Dan insya Allah sebelum musda kita terbitkan buku perdana Pimpinan Daerah Nasional Asia Kabupaten Sopeng periode 2022-2026. Kalau itu saran saya ke depan. Mohon disampaikan nanti bukan Sekretaris Yunda ini. Saran dari Yunda bagaimana? Berarti ceritanya ini kayak selayang pandang gitu, kayak supaya ada ini bukti fisik dari pimpin. Jadi di setiap personal itu kita
daerahnya masing-masing dicantumkan di dalam buku itu sebagai kenangan-kenangan untuk kita secara personal. Kalau saya itu mungkin bisa dikembalikan dulu sama Ketua Departemen Pendidikan Penelitian. Kalau saya Atau saya hubungi balik sekarang? tidak, setidaknya kita dulu fokuskan di sini. Kita ini 6 orang yang putuskan program kerja. pendidikan di Karena kita ini yang hasilkan dan kalian komunikasikan ke departemennya masing-masing, begitu. Karena kalau kita tunggu dulu, kalau kita hubungi Anissa kita bicara 2 kali atau bisa dihubungi sekarang boleh, tapi video call. Nah, atau bisa dia laksanakan gitu dan tapi apa kan ini Atau boleh dilaksanakan artikel dan saya mau tambahkan itu pada dan ceritanya kan program kerja untuk penelitian. kan tadi dibahas sama Yunda bahwa memang Kak Anissa basicnya ada lembaganya toh. Cocoknya Nah, berarti kalau kita ini misalnya sarannya ketua untuk menerbitkan buku, berarti penambahan program. ada memang penerbit tidak dulu. Saya tidak semudah itu juga Ada. orang. Ada link dan komunikasi saya sebelum-sebelum sudah dapat. Kalau untuk penerbitan buku beberapa sudah saya kontak. Cuma sisa follow up dan bekerja sama. Kerjasamanya maksudnya pasti ada dana. Iya, pasti ada dana. Kita yang kumpulkan uang dana dulu untuk penerbitan buku karena mana mungkin kita harus punya dana memang. Karena kertasnya saja dibeli, pasti editannya juga dikasih orang karena mereka yang terbitkan sampul dan sebagainya. Gitu. Desain. Kecuali ada teman-teman yang ahli dalam desain atau pengaturan Word dan sebagainya, bisa. Tidak perlu lagi dibayar. Jadi sisa kita terbitkan, kumpulkan dana, terbitkan buku. Jadi kalau soal penerbitan buku, saya lokali penerbitan buku di Dewan Komisariat itu prosesnya itu tidak mudah. Prosesnya tidak mudah. Apalagi kalau persoalan mengumpulkan tulisan itu hal yang paling sangat susah, rumit. Karena tidak semua orang suka menulis. Tidak semua orang suka menulis dan juga proses pembuatan buku, mana buku mau di editornya, layoutnya, komunikasi penerbit juga biasa tidak mau terbitkan buku kalau dalam jumlah sedikit, banyak sekali persoalan sebelum menerbitkan buku, begitu Kak. Berarti ini saya lebih berat lagi memberikan program di Contoh misalnya Kak, menagi matrik saja susah, apalagi kalau tulisan yang jelas-jelas banyak sekali tulisan mau ditulis minimal 5 halaman, ini matrik tidak sampai di berapa halaman, nah sulit sekali mengumpulkan. Kalau saya sih saranku untuk pendidikan, bagaimana kalau kita bikin saja dulu artikel khusus untuk NA atau NA, baru berkesinambungan. Ini kan mau lakukan ini pelatihan pembuatan artikel, berarti kita pelatihan kepenulisan. Nanti kita terbitkan di situ artikel yang khusus memang NA, belajar ceritanya toh. Nah, mungkin saya saranku, maksudnya kalau katanya ketua PDM, namun mencedek yang penting IPGOI sedikit, maksudnya yang meskipun merangkap yang penting lolo kita. Jadi dari situ dulu fondasinya. Cuma ada latihan dulu menulis. Iya. Itu dia online workshop yang penulisan. Artikel dulu toh, berbikin artikel khusus NA misalnya baru kita yang mau saja pimpinan belajar untuk menulis, kita terbitkan di situ. Nah, PJ-nya pendidikan toh, yang misalnya melatih misalnya Kak Anissa kan bidangnya memang. Jadi mungkin saya begitu saranku. Kalaupun tadi dari Niar bilang bahwa teman-teman saya itu susah ditagi matrisnya, dalam artinya persoalannya susah sekali dihubungi, bahwasanya yang kedepannya ini kalau harapanku saya sebagai ketua, kalaupun memang penerbitan buku ini tidak apa-apa saya penanggung jawab, dalam artian pimpinan daerah yang 21 orang ini
penulisannya silakan kumpul saya. Yang mau saja, dalam artian kita kan beda-beda minat, ada administrasi, ada yang visualisasi dan sebagainya. Yang mau saja mengumpulkan penulisannya, saya bertanggung jawab untuk dikumpulkan tulisannya ke saya. Departemen Pendidikan kalau berat menurut pendidikan, saya bertanggung jawab untuk penerbitan buku sebelum musyawarah daerah 4 tahun ke depan. Jadi saya tidak memaksakan, hanya beberapa orang saja yang mau mengumpulkan tulisannya tentang perjalanan hidupnya menjadi kader nasional Asia di Kabupaten Sopen ini. Kumpul di saya akan bertanggung jawab mengurusi segala penerbitan, sampul, editor dan sebagainya. Jadi solusinya mungkin adalah penambahan program ya. Di mana mau ditambah di Pendidikan, tetap pendidikan, penelitian dan penanggung jawabnya di situ ketua pimpinan daerah atau pimpinan. Jadi maksudnya ini Kak, tambahan ke bidang pendidikan, tapi bukan bidang pendidikan penanggung jawabnya. Tambahan program kerja dibidangi oleh pendidikan penelitian dan penanggung jawabnya itu adalah ibu ketua. Tanggung jawab cetaknya. Iya, saya. Bidang pendidikan kan. Atau jangan dimasuk proker kapan? Iya, masuk kalau nanti ya ini penulisan tercapai ya baru. Oh, berarti masuk di prokerku. Berarti kalau begitu, karena ketua kan ada ini, sebenarnya ini pelantikan ada program kerjanya ketua. Dan dilihat pasti program kerjanya sekretaris sama ketua dan dibaca kan. Yang tadi SPDN asal coba dibuka. Atau begini, sebenarnya saya ada saran sih. Iya. Kalau nggak mau cetak, online kan saja. Yang sewaktu-waktu bisa kita akses gitu. Bisa juga. Caranya adalah bikin websitenya PD Nasia, tapi untuk upload artikel aja sih gitu. Karena kalau dari diri saya pribadi sebenarnya untuk bikin website sebenarnya bisa, cuma waktunya nggak ada karena banyak website, ada juga yang website lain yang saya handle dan itu bosan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau bikin website untuk artikel-artikel aja mungkin bisa gitu. Tapi kalau itu tetap butuh biaya. Kalau disebutkan yang dipegang websitenya berapa nambahnya? Kalau misalnya website, pembuatan website kan ada hosting, ada domain. Hostingnya ada di punyaku. Bisa nending dulu di situ. Kalau gratis. Ya gratis. Alhamdulillah. Jadi artinya kita lagi kerjasama ini, masya Allah di pekerjaannya Yunda Umi di Makassar. Domain, sisa domainnya yang dibeli, domain itu yang kayak .com, .co.id, berapa itu? .com itu sekitaran 200 ribuan per tahun. Oh, per tahun. Murah ya kalau domain murah, kalau hosting mahal. Betul. Karena hosting itu istilahnya kayak tanah di dalam Google. Kita sewa tanah. Pengetahuan baru bagi kita ini. Kalau saya secara pribadi baru pengetahuan hari ini. Ya, kalau mau di online kan artikelnya kita, tapi artikel-artikel yang kayak perjalanan kita selama ini di Muhammadiyah gimana gitu. Bisa Oke, terima kasih. Setidaknya kalau nanti di online kan itu segala penulisan perjalanan hidup kita, setidaknya nanti insya Allah di Musda kita cetak satu buku saja sebagai launching atau apa jadi tetap mau cetak buku nih. Satu saja kalau bisa dari penerbitan, kalau bisa satu. Tapi itu berarti ngarahnya ke prokernya ketua. Itu yang cetak buku. Kalau untuk mengenai bikin website online-nya ini berarti departemenku nih ya. Departemen Pendidikan dan Penelitian ya berarti. Jadi saya ditambahkan program kerjaku yaitu penerbitan buku dari penulisan artikel dari pendidikan penelitian. Kutambahkan saya prokerku di situ, untuk menjawab pada saat Musda diterbitkan ceritanya. Jadi saya menambahkan program kerjaku sebagai ketua. Kedepannya 4 tahun
ke depan insya Allah diberikan umur panjang adalah ketika musyawarah daerah, artinya ada pemilihan ketua baru terpilih di situ lagi, pimpinan daerah Syatul Aisyah Kabupaten Sope 2022 sampai 2026 ini menerbitkan satu buku selama proses perjalanan anggota kader Syatul Aisyah. Itu sih harapanku saya ke depan. Bagaimana diterima? Teman-teman Yunda, Mia, Irianti ada masukan, Meli? Tapi berarti ini yang tergantung dari kita aja sih, ini yang Mau menulis yang melalui artikel tak secara gratis mau di-upload. Jadi saya bilang Mami lagi bukan suatu kewajiban, bukan kewajiban, bukan. bukan suatu kewajiban Karena buat beda-beda tadi minatnya anggota. yang disebut liar, banyak teman yang tidak ahli dalam kepenulisan, beda-beda sama minata. Jadi yang mau saja, tidak diwajibkan. Tapi kalau bisa sih departemen pendidikan wajib. Ya, departemen pendidikan wajib, kader bagus juga, organisasi juga, perjalanannya membentuk cabang. Masya Allah, dikali-kalinya mencari orang yang betul-betul pemimpin. Ya, bisa Tapi kalau sih. memang berat untuk dijalankan, bilang. Ya, Toh? kalau saya sih minimal masing-masing perwakilan departemen saja. Kalau tidak bisa personal, Intinya masing-masing perwakilan departemen saja. Jadi ada 9 departemen yang mengumpulkan artikel penulisan. Jadi untuk dibukukan. Jadi bukan personal tak. Toh? Jadi kalaupun setiap masing-masing departemen dalam artian kita bisa bekerja sama, bukan secara personal atau individu. Itu. Ada masukan ini nanti? Banyak sekali ini kuliah, bahkan ke atas banyak pikiran Masya. Silakan. Tidak dimatikan jibekta. Bebas berpendapat di sini. Jadi mungkin sekadar masukan Ya. terkait tentang bidang penelitian, bidang penelitian terkait dengan buku yang akan diterbitkan dan pengumpulan tulisan dari teman-teman pimpinan. Mungkin kalau masukan dari saya mungkin bisa disampaikan atau dikoordinasikan dulu sama ketuanya, no? Disampaikan bagaimana baiknya, karena jangan sampai proker yang diusung di sini nanti memberatkan ketuanya sendiri. Jadi saya pikir bisa dikoordinasikan dulu. Iya, ini nih kan tadi program kerja penerbitan buku itu kan saya penanggung jawab sebagai ketua. Walaupun balik Irianti mau lagi kembalikan ketua departemen misalnya, departemen pendidikan misalnya, artinya kan beliau ini sudah ada nih programnya ke penulisan, artinya dalam artian saya ini ketua nebel program kerjaku ke pendidikan ceritanya untuk penerbitan buku ke depan. Jadi Kak, begini maksudnya, kalau terkait yang buku kan masuk jadi programnya ketua. Iya. Jadi tidak masalah gitu. Yang saranku saya kan itu yang penulisan, pengumpulannya dari teman-teman mungkin bisa dibicarakan juga sama ketuanya, koordinasikan bagaimana mungkin baiknya kan. Apakah personal atau departemen? Ya begitu. Iya kan? Iya. Ya, masukan nih silakan dicatat sampaikan ke departemen. Tak buat di grup sendiri atau berduaan, jangan ketemu. Jadi karena ada saya grup sendiriku untuk bidang kader ada, bidang organisasi ada, bidang pendidikan sama advokasi ada. Jadi Ume tidak tahu ya. Jadi ya, Yunda Ume mungkin tidak tahu, tapi jadi saya kasih tahu sekarang, saya sudah ada sebelum pelantikan, karena kenapa saya buat khusus departemen dan saya di dalam itu supaya tidak menumpuk informasi di grup umum. Jadi karena tidak banyak juga teman-teman yang bagi-bagi toh, jadi makanya saya buat grup khusus untuk departemen organisasi saja, sama departemen kader, sama departemen pendidikan, sama advokasi saya kasih gabung di situ di dalam. Jadi untuk departemen sosial belum saya buat
grup khusus karena belum ada pembahasan secara intens. Jadi baru 4 departemen ini ada grup khususnya karena ini dipakai dalam menjelang pelantikan dan betul-betul komunikasinya memang ini intens. Jadi bukan di grup umum dibahas. Karena banyak sekali teman-teman pasti kita saja pusing, banyak yang ini chat, banyak yang ini chat. Jadi saya pasti Mary sama Irianti selalu kita komunikasi, Yunda Niat juga sama Ilmi, Departemen Pendidikan juga sama advokasi. Bagaimana kita intens di dalam kan bahas seminar pelantikan ini, kita intens di dalam komunikasi. Begitu teknisnya untuk memfokuskan dan menjalankan ini pelantikan menjelang pelantikan dan seminar. Tambahan Bu Yunda apa? Kalau masalah program kerja sebenarnya tergantung teman-teman toh. Maksudnya jangan merasa terbebani. Intinya cari program kerja senyaman-nyamannya yang sesuai dengan kemampuan dan anunya toh, supaya tidak terlalu berat juga bebannya. Cukup itu beban kerjanya di luar sana yang berat sekali. Jangan buat organisasi juga tambah beban. Intinya sekali lagi ayahanda dan ibunda itu pesannya cuma satu, jalankan biarpun sedikit, yang penting ada jalan program tak. Kalaupun kalian ada usulannya ketua untuk mau adakan buku, ya kalau jangan jadikan itu beban. Kalau memang ada pimpinan di sini yang suka menulis, silakan hubungi ketua. Kalau memang suka menulis, tapi kalau memang tidak ada bidangnya di situ, jangan paksakan. Karena organisasi itu sebenarnya mengasah skill kita, kasih ke wadah. Makanya kenapa ada bilang departemen, kan tidak semua kita di sini pintar berenang, ada pintar meloncat, ada pintar manjat. Jadi cari kenyamanannya kalian. Apalagi kita ini sedikit sekali bergerak saja, masih merangkap, merintis. Jadi cari program kerja senyaman-nyamannya. Makanya saya tadi usulkan kenapa ini saya kutanya ini masalah pelatihan, karena saya pernah pelatihan jurnal. Ternyata Yunda tadi mengatakan bahwa Kak Ica ada lembaganya. Berarti saya di sini besar keyakinanku bahwa berarti ini Kak Ica pasti sudah pikirkan sama bilang artikelnya mau diterbitkan di sini, mungkin ada usulan jurnalnya mungkin yang bisa dia terbitkan, karena tidak mungkin juga Kak Ica asal masuk program saja. Cuman kebetulannya jika dong tidak bisa hadir, jadi tidak tahu apa sebenarnya di dalamnya. Mungkin singkatnya saya seperti itu. Mungkin kalau saya Kak, karena waktu juga di sini waktunya baru, jadi masih tuh jadi betul-betul ini. Makanya itu kemarin 7 kali rapat berdua saja selama sekum. Itu pun 1 kali bertiga Kak Asda Asmindatan. Jadi memang itu 7 kali rapat itu betul-betul kita intens ini di sini bahas program kerja. Kemarin yang 7 rapat supaya tidak ada, tapi tidak ada pengurus yang datang. Sebenarnya itu di rapat sih dibahas. Jadi di rapat program kerja ini sisa disampaikan saja dan akan mau dijalankan, tidak dibahas ceritanya. Itu gunanya rapat. Minimal kita rapat 1 kali dalam sebulan, biar online. Kalau intens, kalau offline berdua aja lagi sama sekum percuma aja. Saya saja yang baku cocok di dalam, biar hasilnya di share di grup. Pasti ada lagi teman-teman yang bertanya, biar tanggal pelantikan masih bertanya lagi kapan pelantikan, bertanya lagi. Artinya teman-teman itu sudah dijadwalkan rapat, kita kasih sebar hasil rapat, tidak baca baik-baik. Jadi kita juga bicara 2 kali ceritanya kalau begitu. Jadi insya Allah kita rapat rutin 1 kali minimal sebulan minimal 1 kali. Jadi itu lagi saya tambahan program kerjanya sekretaris. Adakan rapat secara online. Kalau tidak bisa karena offline itu pasti berdua lagi sama Ibu Sekum, Ibu Humerah. Offline saja jadwalkan. Online saja jadwalkan. Catatan Ibu Sekum
1 bulan 1 kali, minimal sekali itu, atau 1 bulan 2 kali. Itu gunanya Iya, pembahasan. tidak bisa juga dipaksakan karena Itu juga kan tadi baca juga komitmen kader toh bisa membagi waktu antara keluarga dengan Aisyah. Cuman di sini kebetulannya kita jomblo, maksudnya tidak ada tanggungan tak, jadi kayak kita bicara toh, kita bicara belum tentu nanti ketika kita sudah berumah tangga bisa kita luangkan waktunya. Jadi apa yang ku minta sama pimpinan, berkabar saja. Pak Deto mah kali sih pasangnya. Iya. Cuman krik kalau di chat di grup tidak ada kurang yang respon ki. Jadi enggak ada ki, bukan ki sebenarnya harus bertatap muka. Enggak perlu ji. Karena yang namanya juga perasaan itu tidak perlu ji selalu bertatap muka toh. Karena hati dengan hati yang berbicara kalau perasaan. Kalau ada kenyamanan berarti bisa begini jalankan program juga kalau nyaman jika di organisasi. Misalnya kalau saya lempar di grup, bisa tidak kita rapat offline hari ini, berkabar ki, saya tidak bisa hari ini, saya tidak bisa ini, supaya kita cari waktunya. Iya betul. Begitu intinya, itu di komunikasi. Iya, karena sebenarnya ini departemen yang mengikuti waktunya bidang umum, bukan bidang umum yang mengikuti waktunya departemen. Idealnya begitu, karena pernah terjadi sebelum pelantikan mungkin kita rapat, kita mau tentukan tanggal rapat misalnya hari Sabtu. Nah, banyak teman-teman bisa hadir misalnya hari Rabu itu. Nah, ternyata pada hari Rabu ditentukan tanggal rapat, berdua aja lagi sama Ibu Seku. Jadi kita mengalah untuk rapat hari Rabu, karena teman-teman banyak mengiyakan untuk hari Rabu datang, dan ternyata pada hari Rabu itu, pertama itu di kafe Malaka, tidak ada juga datang. Jadi saya lagi bahas berdua tentang tafsirnya PD Nasyiah. Jadi saya minta sekarang atau pengertiannya, kalaupun dikondisikan lagi, departemen yang mengikuti waktu pelaksanaan rapat bidang umum, bukan lagi lempar-lempar, karena kalau lagi lempar-lempar komunikasi lambat. Karena sebelum itu kita memberikan opsi polling di grup, biar opsi polling 2 pilihan tidak ada yang mengklik. Susah sekali. Kenapa susah sekali mengklik? Cuma kita melihat pembedaannya, yang mana ini yang banyak pilih dan tidak, supaya kita tentukan waktu. Tapi tidak ada tongji dong. Capek jika menunggu. Karena kita ini, jujur, terstruktur saya ini punya misalnya pelantikan. Pekan ini saya harus mohon maaf ya, pekan ini harus selesaikan desain tentang ini. Pekan ini. Mungkin kalian tidak tahu kondisiku bagaimana desain, selalu begadang. Mungkin kalian berpikir, oh teknologi yang desain semua, tidak. Jujur, cuma saya tidak mau memperlihatkan saya semua kerja, tidak. Berdua aja lagi musikku selalu keliling undangan. Tapi berharap kami menjelang pelantikan banyak yang bantu secara teknisnya. Tapi tidak apa-apa jika kita maklumi semua teman-teman. Artinya itu pimpinan daerah pengurus itu sendiri urus maki dirita, jangan maki lagi melapor, Kak tidak ada jilbabku, Kak tidak ada ini. Jauh-jauh hari kita sudah tentukan dress code pelantikan, bertanya maki lagi. Maktris juga bulan 1 saya tadi, baru hari kemarin banyak lagi bertanya. Jadi saya ini pusing Kak, mau Kak kasih di pembahasan dan waktuku, karena beda lagi urus, bukan lagi pimpinan yang mau urus. Di mana nih materi, di mana nih undangan dan sebagainya mau sebar banyak. Jadi mohon saja pengertian, tak apa yang ingin mau ditagih, laksanakan. Kalau mau dikasih timeline waktu, misalnya maktris hari Jumat terakhir, hubungi makin cepat. Kalau tidak ada yang mengerti dan sebagainya, hubungi ketua dan sebagainya untuk bertanya. Karena kalau kalian dikasih timeline waktu untuk mengumpulkan, berarti kita juga timeline waktu untuk mengumpulkan ke pimpinan wilayah. Begitu. Personal secara pribadi ini susah dihubungi, jadi saya minta ke
PJ Departemen Kader untuk menagih ini teman-teman, karena minta tolong deh. Maksudnya kalau CP bukan saya mau sombong untuk terlalu sibuk, tapi HP ku karena malam dan sebagainya, full memorinya dan sebagainya, telepon saja langsung. Biar tidur kayak itu kuangkat Ji itu. Jadi mengerti mami Ji, kalau tidak kuangkat cepat berarti antara tidur kah, lobet HP ku, tidak pegang HP kah dan sebagainya. Dan kalau mau chatkan minta tolong, jangan saja assalamualaikum, kasih lengkap assalamualaikum tabe kak, ini ada keperluan dan sebegini, supaya saya langsung jawab, tidak bertanya lagi. Minta tolong saja secara personal mah ini minta ke pimpinan, bilang assalamualaikum, saya lagi menunggu, waalaikumsalam balas. Kalau setidaknya chat kak kasih lengkap assalamualaikum tabe kak, saya ada keperluan ini buat Bang Indah sebagainya, bagaimana solusi dan sebagainya. Saya jawab gitu juga kerja lebar. Kalaupun saya tidak bisa mengetik, saya langsung telepon. Begitu Ci. Bagaimana? Mungkin Kayak curhat mah tadi. mungkin kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Oke, program kedua, pelatihan hipnoticin untuk guru-guru, yang dimana dilakukan itu offline training, yang sasarannya guru-guru lingkup Muhammadiyah dan umum se-Kabupaten Sopen. Target keberhasilannya peserta dapat mengaplikasikan teknik hipnoticin dalam pengajaran sehari-hari dan melihat perubahan positif dalam interaksi dengan siswa, dan strategisnya yaitu audiensi dengan dinas pendidikan dan menyurat ke sekolah Muhammadiyah dan umum di Kabupaten Sopeng untuk mendelegasikan pesertanya, dan penanggung jawabnya itu adalah Yunda Sriwahyuni, pelaksana bidang pendidikan dan penelitian integritas lintas pendepartemen itu seluruh anggota pimpinan, dan akan dijadwalkan dan rencana pembiayaannya dari kas dan badan usaha pimpinan daerah. Ada kerjasama sinergi dengan kemitraan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Anhar Foundation. Ada yang mau bertanya mengenai ini? Bisa berarti kan apa Yunda Yuni Yuni yang ini program kerja bukan Jilaitan Kak Ica. Iya, ini program kerjaku, saranku, masukanku. Bagaimana teknisinya ini Kak? Karena kalau bahasa pelatihan itu orang di pikiranku itu pelatihan berarti berhari-hari. Maksudnya tidak cukup itu kalau pelatihan, apalagi kalau masalah hypnoticing untuk guru-guru tuh otomatis kalau bahasa pelatihan ada yang mau dicapai. Nah, bagaimana teknisinya dulu? Karena dua ini program kerja tak sebenarnya program yang bagus tapi sulit. Boleh tambahan? Boleh komen dulu. Dan kemarin itu kami kan keliling di 8 sekolah Muhammadiyah bersurat, dan sempat saya sampaikan program kerjanya ini unik ke kepala sekolah di Kuala Tasik. Saya bahas di situ keluhannya kepala sekolah, kan mereka di sana sampai Jumat, pulang sore jam 3, jadi Sabtu Ahad libur kan. Jadi guru-gurunya itu Sabtu Ahad libur untuk keluarganya. Jadi keluhannya itu dia sampaikan program kerjanya ini hipnoticin atau pelatihan untuk guru-guru itu mengeluh kepala sekolah kalau mau menjadi peserta dan sebagainya, mengeluh. Nanti bisa ditambahkan sama Yunda Ume kalau misalnya ada yang kurang di saya. Kepala sekolah itu mengeluh, apalagi mengeluh dalam artian kalau misalnya dilaksanakan ini pelatihan dalam artian sore, pagi atau apa di waktu libur itu berat bagi guru-guru yang ini, karena waktu istirahatnya itu untuk keluarga. Itu sih sebenarnya berat kalau misalnya kita panggil memang ini guru-guru khusus Muhammadiyah, itu mereka terasa berat untuk menjadi kepesertaan. Apalagi mereka mungkin disuruh membayar SPP misalnya 50.000 paling tinggi, 35.000 paling rendah. Karena beliau Uni ini juga mendatangkan Anhar Foundation dan owner ini mahal-mahal juga pematerinya. Ada sekitar kemarin beliau bilang 5 juta. Jadi saya mungkin ini terlalu berat untuk ini, tapi
kita kembalikan ke departemen atau Yuda UI apakah betul-betul karena mereka yang ini konsepnya, dan insya Allah secara teknis tenaganya teman-teman yang ada di Sopen melaksanakan. Di Ibu siapa tambahan? Bisa mungkin langsung ke Yunda Yuni. Bagaimana teknisnya? Iya, itu sih masalah dari orientasi kemarin masukannya dari kepala sekolah. Aku sampaikan ke ini secara langsung karena aku betul-betul ini programnya aku sampaikan ke kepala sekolah. Karena intens Kak kemarin komunikasi dan kebetulan hujan jadi panjang pembahasan. Iya. Kayak akan saya jawab. Pertama, pelatihan hipno teaching ini 1 hari, enggak yang sampai berhari-hari, karena biasanya emang 1 hari pelatihan hipno teaching ini, dan bentuknya itu pesertanya biasanya sih sampai ratusan orang ya. Tapi ya mami nanti teknisnya kalau bisa di gedung pertemuan dan Ya. terlalu teknis juga. Ya enggak apa-apa, kita angan-angan saja. Konsepnya dulu gitu. Intinya kita punya bayangan untuk melaksanakan ini. Nah ya rencana saya itu 1 hari untuk pelaksanaan hipno teaching ini. Nah untuknya itu kayak mau nggak perkenalkan teknik hipno teaching ini kepada guru-guru se-Kabupaten Sopeng, karena di kabupaten lain udah sering dilaksanakan dan Sopeng nggak pernah sama sekali dan nggak terlalu tahu mengenai teknik ini gitu. Apalagi sering banget loh saya lihat banyak banget pembahasan mengenai guru, teknik pengajaran kepada murid-murid. Apalagi tadi saya sempat lihat di datanya Kak Mesin itu ternyata dia juga ini loh coach hipno teaching ternyata gitu. Dan menurutku ini mau sekali Kak bawa kita Sopeng perkenalkan dan bekerja sama dengan Nasyatul Aisyah gitu, bekerja sama dengan Nasyatul Aisyah sebagai penyelenggara gitu. Ya bagus juga. Memang sih besar banget ini karena pesertanya untuk seluruh guru se-Kabupaten Sopeng. Nah kalau misalnya mengenai tadi itu permasalahannya waktunya yang nggak ada, berarti memang dia malas belajar, malas mengembangkan diri. Malas mengembangkan diri. Maksudku Senin sampai Jumat cuma fokus saja di pekerjaannya kok, nggak mau membagi diri gitu. Maksudnya gimana ya? Banyak di peluang yang lain gitu, maksudnya tapi itu yang disampaikan ke setiap sekolah yang didatangi kan. Baru dibatasi karena memang itu intens kita komunikasi karena kebetulan hujan, jadi menunggu hujan sambil bahas itu kualitasnya saja. Kebetulan kualitas itu kepala sekolahnya ibu, maksudnya bukan bapak. Kalau ini sih sebenarnya bisa sih teknis banget kalau misalnya kita kerjasama dengan saya menyurat ke sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Kalau teknisnya sih konsep yang dalam pikiranku gitu. Dan sebenarnya sih ada rencana aku untuk kerjasama untuk mengenai pesertanya, kerjasama dengan ini dari Antar Foundation yang divisi ininya, divisi offline yang tugasnya emang nego lobby gitu. Sempat siapa tahu bisa, karena emang udah nih sudah sounding sih sama ini Antar Foundation gimana. Dan mengenai biaya sebenarnya bisa jadi ditawar-tawar sebenarnya, bisa jadi ditawar-tawar mengenai biayanya. Tergantung sebenarnya biayanya tergantung dari jumlah pesertanya. Berarti jumlah pesertanya ini membayar ceritanya juga. Ada tiket. Iya, rencanaku pesertanya bayar. Tiketnya paling rendah paling mahal berapa? Sebanyak rendah sekali itu 50.000. Karena biasanya 100.000. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya kalau di gedung pertemuan biayanya 50.000 kalau jadi. Tapi kalau misalnya di gedung Asia 35. Dan di gedung Asia dan apa namanya kita gagal kerjasama dengan dinas pendidikan nih. Cuma kita doang yang menyurat ke khusus internal Muhammadiyah. internal Muhammadiyah ya di gedung Asia.
mungkin bisa saja biayanya lebih ini sih, lebih murah gitu. Kalau saya sih sebenarnya optimis sih bisa laksanakan. Masya Allah. Kalau saya Iya. berusaha aja untuk laksanakan gitu semampuku. Kalau masalah program kerja yang seperti ini sebenarnya satu kuncinya kalau tingkat kena lobby. Ya kita lobby. Saya juga kalau tentang ini pelatihan hypnosis besar juga harapanku ini bisa terjadi, bisa dilaksanakan. Kalau saya lebih bagus, maksudnya bukan sih bagus semua ini dua program kerja. Cuman kalau dilihat kondisi sekarang lebih besar sebenarnya ini pelatihan guru-guru pengaruhnya. Iya, maksudnya lebih butuh sebenarnya ini di Sopeng. Karena jarang sekali nih kapan diadakan kayak begini-begini di Sopeng, tak pernah. Jadi mungkin kalau Yunda bisa betul-betul lobby di dinas pendidikan, mungkin kalau misalnya ada luang waktunya, mungkin itu dulu bisa dilakukan. Maksudnya lobby mungkin dulu di dinas pendidikan, siapa tahu dia bisa fasilitasi kita cuman tenaga tak mami toh. Iya. Siapa tahu dia juga welcome in, maksudnya ada dananya tapi tidak ada yang mau gerakkan, siapa tahu bisa seperti itu. Sempat dinas pendidikan punya broker, kita sudah kerjakan iya. brokernya gitu. Kan kita juga organisasi tak memang harus berkolaborasi dengan pemerintah. Maksudnya harus selalu bisa kerjasama kolaborasi supaya selalu juga tampil kita atau dikenal, jangan cuma di sekolah-sekolah Muhammadiyah saja. Jadi kalau memang disuruh memilih di antara program kerja ini, mungkin alangkah lebih baiknya fokus di ini pelatihan hipnotis untuk guru-guru. Karena itu memang maksudnya itu memang penting sekali untuk sekarang. Jadi kalau memang Yunda bisa ini tidak panas-panas teh ayam apa artinya? Cina bau pagi Pak. Tapi saya percaya ini karena beliau ini bekerja di Anha Foundation. Itu panas-panas teh ayam Cina lah. Iya. Tapi saya betul ini beliau ini sebelum bahas matris saya juga komunikasi, Masya Allah ada bayangan itu, dan saya mau minta beliau ini kalaupun memang ada waktu hadir di Sopeng silakan hubungi saya untuk buatkan surat audiens sama dinas pendidikan, kita sama-sama ke sana untuk membicarakan program ini. Jadi waktunya ini unik, kalau ada waktunya datang ke Sopeng berkabar cepat supaya dibuatkan surat dan dikasih masuk di Dinas Pendidikan untuk audiens di sana membahas program ini kalau mau. Ya, karena kamu yang ahli di sini, kamu yang sampaikan di sana. Kita hanya sebagai penyampai ini bersurat ke Dinas Pendidikan untuk diminta audiens gitu. Ya, karena kita yang tahu. Iya, kita yang akan bahas sama-sama di sana. Kamu yang sampaikan, kita yang hanya sebagai perantara suratnya untuk audiens dengan Dinas Pendidikan. Apalagi kita juga punya teman kan, alumni SMK Muhammadiyah Adirani di sana kan, Dinas Pendidikan. Iya, dia ASN di sana, Dinas Pendidikan di Rani. Coni Megna. Cuma yang jadi masalah adalah saya liburnya 1 minggu. Ya, libur satu minggu. Akhir kantor Senin sampai Jumat. Ya, itu yang menjadi susahnya nih. masalahnya. Itu Dinas Pendidikan siapa namanya sekarang? Apa? Dinas Pendidikan siapa namanya sekarang? Kepala dinas. Iya. Udah itu juga nih. Itulah. Seandainya ada juga komunikasi, ada PDM, ada PDM ini, ada hubungan secara internal. Jadi ada PDM ini sebagai perantara kita untuk misalnya bisa secara pribadi misalnya ke rumahnya kan, tanpa perlu lagi bersurat, langsung bicara begitu. Semoga nanti saya dapat komunikasi itu. kalau ada orang dalam. Iya, gampang gitu.
Kalau ada juga orang dalam, maksudnya orang dalam ini artinya yang bukan orang dalam apa ya, untuk membantu kita komunikasi. Orang dalam banyak arti kan, orang-orang itu orang dalam apa ya, kayak negatif sekali nih, atau bagaimana pandangannya? Saya nggak negatif, karena memang itu keuntungannya kita karena suka bergaul, suka sosialisasi, suka sharing. Jadi ya masih itu punya banyak. Kecuali yang negatif itu orang dalam main bayar-bayaran, baru yang negatif begitu. Tapi kita ini tidak main bayar, cuman komunikasi secara verbal. Oke. Itu kalau persoalan pelaksanaannya, sebenarnya saya kepikiran Hari Guru, hari pendidikan. Masya Allah. Masya Allah. 2 Mei. 2 Mei ini atau tahun 2005? 25. Oke. Kita beralih ke kadar di sekadar mau saja dibahas terakhir, baru kita bubar. jadi ini apa? Jadi bagaimana fix meeting ini departemen terakhir kita bahas kadar, baru kita bergeser pulang ke rumah masing-masing bertemu orang tua dan waktunya lagi untuk keluarga. Saya lanjut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk departemen kader ada program yang pertama itu betul akan pimpinan. Itu dilaksanakan apakah bisa offline atau online, dan sasarannya pimpinan daerah Nasyidul Asia Kabupaten Sopeng, dan target keberhasilannya itu semua pimpinan mengikuti dan paham materi di Baitul Arkam dan strateginya. Setiap pimpinan departemen atau anggota divisional Nasyiah ikut serta kegiatan Baitul Arkam di PDM dan di PD Asia, dan penanggung jawabnya itu siapa ini? Siapa penanggung jawab? Irianti atau Meli? Harus ditulis personal. Irianti ya? Oke, dua-duanya sembarang. Jadi ini kan pimpinan kita yang mengikuti menjadi kepesertaan di pimpinan daerah dan pimpinan daerah Asia. Jadi tenggat waktunya ini kita tidak bisa laksanakan karena kita yang mengikuti waktunya PDM sama PDA. Oke, dikondisikan berarti. Yang kedua, programnya melaksanakan pengkaderan dana satu Darul Arkam Asia dilaksanakan secara offline. Jadi bagusnya ini dana satu dilaksanakan setelah pembentukan cabang secara resmi, dan sasarannya itu pimpinan yang tidak pernah melalui kekaderan di organisasi otonom Muhammadiyah, dan target keberhasilannya seluruh pimpinan telah mengikuti kekaderan Muhammadiyah, dan strateginya untuk transformasi kader perlu juga ikut andil sehingga bisa mendapatkan pengenalan tentang Nasyidul Asia dan penanggung jawabnya bidang kader, dan tenggat waktunya tahun 2025. Jadi kita tunggu dulu organisasi pembentukan cabang, baru kita laksanakan dana satu. Yang ketiga, program kerjanya adalah database kader, di mana itu melakukan pendataan dan seluruh pimpinan daerah nasional Kabupaten Sopeng memiliki database sendiri dan sehingga bisa melengkapi administrasi keanggotaan sebagai kelengkapan dari organisasi kepemudaan, yaitu DPD KNPI Kabupaten Sopeng, dan penanggung jawabnya itu kader, dan tanggal waktunya antara Maret dan April tahun berapa ini? Yunda Irianti 2025. Oke, untuk program keempat, follow up pengawalan perkaderan seluruh kader pimpinan daerah Nasyidul Asia, di mana kita ini memilih materi apa saja yang menjadi kebutuhan dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan, dan penanggung jawabnya tetap kader dan dikondisikan waktunya. Tidak terlalu banyak ya dibahas kader. Ya. Apa pilih terakhir? Jadi pimpinan daerah ini setidaknya pernah juga mengikuti dana satu. Yang pernah mengikuti dana satu saya di pimpinan cabang wujud tanah Nasyidul Asia Kota Makassar. Saya Maya mungkin belum. Oh, Maya sudah juga. Sudah. Waktunya
kemarin steering fasilitatornya itu kadarnya datang. Niar iya ikut juga kemarin. Tidak berarti saya lagi sama Maya ini yang sudah ikut dana 1, Sridhan pimpinan daerah juga dana 1. Bukan Ji, tidak pergi Ji malam-malam ke IPM. Enggak Ji, santai Ji, ini National Asia. Santai sekali Ji. Oke, ada tambahan bidang kader bagaimana? Kak, itu yang terkait dana 1. Iya. Kalau sepengetahuan saya kan kemarin intinya dana 1 itu kan untuk untuk pimpinan yang belum misalnya di kader di Orto Muhammadiyah pun. Apakah ini Kak Iya. Ngaji. Apakah ini Kak itu misal yang dari basic kayak IME, IPM kan sudah pernah melalui pembelajaran, otomatis kalau sepengetahuan saya, apakah bisa langsung sebenarnya ke dana 2? Jadi tidak perlu lagi dilalui dana 1. Boleh dijawab? Saya juga kemarin begitu. Saya kan TM3 di PM, paling tinggi itu perkaderan tingkat IPM. Tapi tetap saya disuruh untuk ikut DAD sebagai keabsahan melalui menjadi kader IMM. Jadi begitu juga di Nasyiah. Biar dari IPM tetap mengikuti dana 1 walaupun tingkat kekaderan tadi PM sama IMM itu paling tinggi, tapi tetap kita harus ikut dana 1 sebagai keabsahan menjadi kader Nasyiah. Itu aman? Tidak ada tambahan? Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalam wa yasturun. Billahi bisabil haq fastabil hera albil maritaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita bersih-bersih ruang rapat paripurna sebelum meninggalkan tempat dengan nyaman, bersih, rapi dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah DPD ini tetap memberikan kepercayaan untuk melaksanakan ke depan kegiatannya di ruang rapat ini. Jadi kita betul-betul bagaimana pada awalnya harus bersih, rapi, nyaman, baru kita tinggalkan. Dimengerti dan mohon bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sebelum bulan Ramadan, saya minta maaf sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kasar, perbuatan yang saya tidak sengajai. Saya meminta maaf memami karena saya mau izin untuk istirahat dulu dan saya mau fokus untuk di bulan Ramadan untuk secara personal dan pribadi itu. Jadi saya bulan Ramadan ini untuk pribadiku, bukan lagi untuk maksudnya ke sosial. Saya kasih hentikan dulu, misalnya rasisme saja ini saya mau kasih penanggung jawab, bukan lagi saya ini terjun untuk bagi-bagi zakat, tidak. Jadi saya mau fokus untuk diriku sendiri dulu. ini Kak. Bukan ibadah kepada Allah itu Ji. Maksudnya ibadah ini ya maksudnya ada difokuskan kan, misalnya diselesaikan tadarus 1 sampai 30 juz, itu kan target-target. Jadi saya tidak mau diganggu-gugat dengan hal-hal sosial dulu karena ada waktu bulannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, tapi ada waktunya. Doakan saja tahun ini atau merah tahun ini. Amin. Dapat punya dengan. Assalamualaikum. Jangan sampai